Salam sejahtera untuk kita semua. Ya ahou. Perkenalkan, nama saya Yenifes Gule, seorang generasi muda Nias Barat yang terinspirasi dengan sebuah buku cerita yang saya beri tema Membaca Buku Membuka Pintu Masa Depan. Karya ini dari Jostein dan Klaus yang berjudul The Magic Library atau Perpustakaan Ajaib. Ada dua orang anak, saudara sepupu yang bernama Niels dan Berit. Mereka sangat gemar membaca buku, menulis puisi, dan mengarang cerita. Mereka tinggal di dua kota yang berbeda. Niels tinggal di kota Oslo, sedangkan Berit tinggal di kota Vierland. Lalu mereka saling bertukar kabar, mengirimkan surat melalui pos. Namun surat mereka ini sangat unik. Mereka buat di dalam sebuah buku. Saat liburan musim panas, mereka mengunjungi toko buku di Sogndal di kota Vierland. Saat di dalam toko buku, mereka bertemu dengan seorang perempuan tua yang sangat misterius dan aneh. Dia melihat buku seperti melihat makanan yang sangat menggiurkan. Bahkan, dia membayarkan buku yang dibeli oleh Berit. Niels dan Berit semakin bertanya-tanya dan sangat penasaran, siapa perempuan tua ini? Kemudian Berit mencari tahu dan menemukan bahwa perempuan tua itu bernama Bibi Boken. Dia tinggal di daerah terpencil di pinggir hutan di kota Vierland. Lalu Niels mengambil keputusan kembali ke kota Vierland untuk mencari tahu lebih dalam siapa Bibi Boken tersebut. Lalu mereka berlari menuju rumah Bibi Boken. Dengan hati-hati mereka menyusup ke dalam rumah. Kita harus melakukannya. Tapi aku sangat takut, kata Berit kepada Niels yang tepat di belakang Niels. Kemudian mereka menemukan pintu masuk ke dalam ruang bawah tanah. Dan apa yang mereka lihat? Perpustakaan itu, Berit. Dengan wajah sangat senang, Niels akhirnya menemukan ruangan di mana mereka menduga itu adalah perpustakaan dari Bibi Boken. Selama ini mereka menduga bahwa Bibi Boken merupakan seorang bibliografer ataupun orang yang ingin mengumpulkan buku dan gemar membaca buku. Dan benar saja, Bibi Boken dia mengumpulkan buku-buku dari tahun ke tahun di sebuah ruangan yang disebut perpustakaan ajaib. Halo, tiba-tiba di dalam sebuah ruangan ada seorang lelaki tua yang bernama Mario Bersani. Maaf, kami mencari Bibi Boken, kata Berit yang berada di belakang Niels yang sangat ketakutan. Selamat datang di perpustakaan Bibi Boken, kata lelaki tua itu dengan ramah. Tiba-tiba Bibi Boken datang. Niels, Berit, apakah kalian menyukai perpustakaanku? Ya, keren sekali, kata Niels. Menakjubkan, kata Berit. Dengan sedikit ragu-ragu, mereka menyapa Bibi Boken. Namun seketika karena keramahan dari Bibi Boken dan Mario, ketakutan mereka hilang dan praduga mereka hilang kepada Bibi Boken. Bibi Boken berkata kepada mereka, sekarang kita bisa berbagi pengetahuan dengan orang lain yang berjarak 100 mil ataupun ratusan tahun dengan kita melalui membaca buku. Kata Bibi Boken kepada mereka. Niels dan Berit sangat terkagum-kagum dan terheran-heran melihat ruangan tersebut. Buku-buku seolah bersinaran. Di sekeliling mereka dipenuhi dengan buku-buku dan buku-buku tersebut bagaikan bintang gemilang.
Dan mereka semakin mengerti bahwa dengan membaca buku, mereka seakan-akan melihat sepetak langit. Membaca buku bagaikan dunia yang tak pernah berujung. Bibi Boken berkata kepada mereka, pengetahuan di dunia ini tidak akan pernah habis. Setiap generasi menuliskan pemikirannya melalui buku-buku. Lalu Berit berkata kepada Bibi Boken, apakah perpustakaan ajaib itu milikmu, Bibi? Ya, benar anak muda, tetapi ini hanya bagian luarnya saja, jawab Bibi kepada mereka. Lalu Mario membawa mereka ke dalam sebuah ruangan. Namun apa yang mereka lihat sangat jauh berbeda dengan ruangan yang sebelumnya yang dipenuhi dengan buku-buku, bagaikan jagat raya yang dipenuhi dengan buku. Ruangan tersebut sangat berantakan, belum tersusun dengan rapi. Niels dan Berit sangat kecewa. Lalu Bibi menjelaskan kepada mereka bahwa itu adalah tempat buku-buku di masa depan di generasi mereka. Lalu Bibi menyemangati mereka dan membantu mereka menyusun buku mereka, yaitu buku surat itu menjadi buku perpustakaan ajaib Bibi Boken. Dan akhirnya buku mereka diterbitkan dan dicetak sebagai buku perpustakaan ajaib Bibi Boken. Dari cerita Niels dan Berit, kita semakin mengerti bahwa membaca buku sangat penting untuk menjadi generasi yang berinisiatif, berkreatif, dan bertanggung jawab. Generasi muda bagai ruangan perpus yang belum terisi, berantakan. Jadi mari mengisi ruangan tersebut dengan pengetahuan-pengetahuan, menciptakan tulisan-tulisan baru dengan memadukan 26 huruf sehingga menciptakan perpustakaan ajaib, yaitu diri kita sendiri. Mari membaca buku untuk membuka pintu masa depan yang berintelektual, kritis, berkarakter kuat, dan berakhlak mulia. Salam literasi, ya aho!